Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kaisar Wirawan STEL MSI, program studi Teknik Kelautan, jurusan Teknologi Kemaritiman, Fakultas Pembangunan Berkelanjutan, Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah gelombang air di program studi Teknik Kelautan dengan kode KE 2014-15. Mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri dan saya juga sebagai koordinator mata kuliah tersebut. Bobot dari mata kuliah ini adalah 3 SKS, di mana mahasiswa biasanya mengambil mata kuliah ini pada semester 4. Untuk mata kuliah ini, CPMK-nya atau kita sebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menganalisis gelombang di zona pantai dan lepas pantai. Lalu dia dapat memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk desain struktur pantai dan lepas pantai. Di sini dia masuk dari pada kode C5. Untuk deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini salah satu pertimbangan mendasar dalam merancang bangunan laut yang efisien dan tahan lama, di mana itu adalah faktornya salah satunya gelombang laut. Mata kuliah ini memberikan materi tentang pengenalan teori-teori gelombang, khususnya gelombang linier. Lebih detailnya dijelaskan sampai perhitungan parameter gelombang dan parameter lainnya. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu kuliah kelas, presentasi, simulasi soal-soal, penugasan-penugasan, diskusi. Lalu setelah mata kuliah ini diampu oleh mahasiswa, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis gelombang dan mendesain struktur di zona pantai dan juga lepas pantai. Itu untuk deskripsinya, lalu kita bisa lanjut ke bahan kajiannya. Bahan kajiannya ada 12 sebetulnya, di mana ini dibagi setiap minggunya. Bisa satu minggu itu ada satu bahan kajian atau 2 minggu satu bahan kajian. Oke, kajian pertama itu adalah parameter utama, jenis-jenis dan teori gelombang, persamaan gelombang berjalan, klasifikasi perairan laut, kinematika, panjang gelombang laut, tekanan akibat gelombang, konsep penjumlahan gelombang, energi gelombang. Lalu selanjutnya ada kekekalan persamaan gelombang, pendangkalan, refraksi gelombang, dan terakhir adalah gelombang pecah. Oke, untuk media pembelajaran biasa saya pakai adalah video pembelajaran, daring, dan juga software Mac 21. Oke, untuk pembagian nilai-nilainya yang biasa saya berikan kepada mahasiswa di kelas itu ada komposisinya ada 5. Yang pertama adalah tugas, baik itu tugas 1, presentasinya adalah 15%, tugas 2 presentasinya adalah 15%, kuis 1 20%. Nah, kuis ini saya bagi jadi 2, sebelum UTS dan setelah UTS. Sebelum UTS itu biasanya 10% dan setelah UTS 10%. Lalu di sini ada UTS-nya sendiri, dia 25% dan UAS-nya 25%. Untuk skala penilaiannya, ya minimal mahasiswa lulus itu dapat C. C itu adalah 51 sampai dengan 56. C ke atas dan seterusnya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang. Pertemuan hari ini tentang gelombang. Mata ini ada gelombang air. Ini mata kuliah pertama, pertemuan pertama tentang gelombang air. Ini kita akan tahu dulu nih, gelombang itu apa sih? Nah, gelombang adalah, terus gelombang laut adalah gelombang. Coba kalian kerjakan. Apa yang terngiang di
kepala yang lainnya kalau ngomongin tentang gelombang. Gerakan bolak balik. Nah, oke. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Oke, bagus. Siapa? Gelombang. Bolak balik. Oke, tadi ada yang ngomongin bolak balik. Apa yang bolak balik nih? Apa yang bolak balik kira-kira? Setara? Ada yang tahu? Rafi? Partikelnya. Partikel apa yang bolak balik? Tergantung kalau misalnya dalam konteks gelombang air berarti air tersebut. Oke, partikelnya gelombang laut berarti lautnya. Ada yang lainnya? Kira-kira? Banyak. Apa yang gini apa? Gula? Kira-kira apa? Gelombang laut. Ya, tadi ada yang bilang gerakan bolak balik ya, menunjuk keseimbangannya ya. Ada gaya sensori di dalam ataupun amplitudo dan sebagainya itu memang ada di materi gelombang ini. Nah, kalau gelombang laut ya tadi prinsipnya naik turunnya itu adalah ya, air lautnya yang terkena dari berbagai macam hal, parameter utama ataupun parameter lainnya. Kita akan bahas seterusnya tentang ini. Apa sih fungsinya kenapa kita ngomong gelombang ini? Ini kan mata pelajaran kelautan, Mbak. Saya kira kan kita cuma ngomongin konstruksi aja ini. Karena butuh ini ya. Kalau konstruksi kalian di laut itu semua di lautan rata-rata ada gelombangnya. Bahkan laut mati pun ada gelombangnya, biarpun dia sangat kecil karena adanya udara ataupun anginnya. Oke, gelombang adalah suatu getaran yang merambat pada medium yang membawa energi. Energinya lah yang kita butuhkan untuk menghitung suatu konstruksi suatu bangunan. Jadi kalau misalnya ada bangunan, gelombangnya besar, energinya besar. Nah, kalau kalian ngebangun yang asal nanti, kemungkinan bangunan tersebut bisa akan roboh, terbalik, ataupun dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita butuh belajar tentang gelombang tersebut. Deskripsi tentang sebuah gelombang. Ini masih banyak ya fenomena tentang gelombang ini. Macam-macam, ada dari tahun 1978 yang mendefinisikan gelombang terjadi secara periodik, terutama gelombang pada peristiwa pasang surut. Jadi gelombang itu macam-macam. Ada yang bisa pasang surut, angin dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita bahas di sini tentang gelombangnya. Gelombang itu kompleks, mudah berubah, acak, angin dan parameteran. Angin, kenapa saya sebut ada angin sini? Kira-kira kenapa gelombang itu berkaitan dengan angin? Karena faktor terbentuknya gelombang itu ada. Salah satu faktor tadi, ya betul. Coba, bagus, nyatakan. Oke, betul. Pertamanya sasarannya adalah angin. Mudah berubah. Mudah berubah ini kayak gimana? Mudah berubah. Mudah gitu. Mudah berubah yang kayak gimana maksudnya nih? Ada yang tahu? Mudah berubah. Kalian pernah lihat gelombang air yang selalu sama, tingginya sama, arahnya sama, tempatnya sama? Iya, dia tergantung berbagai macam hal ya, iklim,
pasang surut, gravitasi bulan, habis itu tergantung dengan letak geografis juga dan macam-macam ya. Kayak dia bisa mudah berubah dan kalian memang selama ini gak ada kalau gelombang itu tiba-tiba sama dulu dari ujung ke sampai ke daratan. Makanya dia bisa mudah berubah. Acak, acak gimana nih? Kalian tahu maksud dari acak? Bentuknya acak? Enggak, dia abstrak beneran aja. Yang dimaksud acak itu apa? Kalau kita ngomongin acak biasanya apa? Lokasi itu ngomongin apa itu? Benar berarti arah. Nah, ya. Nah, terus oke, ada arah ya, arahnya arah ini ya, biasanya acak bisa dari kiri, bisa dari kanan, tergantung musim juga. Dalam apa yang nanti kalian belajar dari muson dan sebagainya. Nah, di sini ada cara analisisnya, analisis gelombang. Kalian butuh ini untuk nanti kalian nanti di kerja saat kalian di dunia kerja ataupun di mana tempat itu kalau kalian sudah jadi sarjana. Karena kalau yang paling penting dan paling kalian butuhkan ini pas mau kalian lulus. TA atau dengan PPA terkait dengan baik itu gelombang, baik itu pemetaan, substrat, pantai, bahkan kalian pemodelan pun cuma kerjaan itu di depan atau sekalipun tetap kalian harus ukur gelombang. Nah, ini adalah cara analisis si gelombangnya. Sini ada long term wave analysis sama short term wave analysis. Nah, ini biasanya kalau long berarti panjang ya. Dia harus menganalisisnya bisa sampai 100 tahun ya, sesuai yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya short term wave itu baru lebih mudah, kan dia bisa cuma dalam satu waktu 1 hari saja. Nah, cuma ini kan saya hanya ngomongnya gelombang air nih, saya mau beritahu tentang analisisnya nih. Cuma nanti kalau kalian misalkan di TK nanti kalian mau ngambil datanya, oh Pak saya ngambil datanya short term analisis saja. Kalian harus punya dasarnya dari siapa itu mengambil data short term analisisnya. Ada dasar dari penelitian sebelumnya. Dan memang biasanya paling bagus malah ya ini yang lebih dari 1 tahun punya penumpang analisis ini. Udah sampai bahkan 1 tahun. Itu biasanya digunakan untuk membangun bangunan yang khususnya bisa terkait bisa lepas pantai, yang dari lepas pantai, buat pelabuhan, ataupun apapun itu biasanya dia ya lebih dari 1 tahun. Oke. Terus apa kalian kalau misalnya nanti ngambil data, kalian bisa lihatnya sampai dengan tahun lebih ya, misal pemodelan. Nah, di sini ada gelombang laut yang berdasarkan sifat dari gelombang tersebut dibagi jadi 2, yaitu ada constructive wave sama destructive wave. Konstruktif, kalau konstruktif bedanya apa? Bangun, destruktif? Rusak. Jadi gelombang itu nggak selamanya selalu rusak. Merupakan energi, tiba-tiba ada bangunan yang antara dia terus setelah rusak, kemudian nggak selalu begitu. Dia juga ada ya. Tapi konstruktif di sini dia bisa membangun suatu pulau dari dia pembawaan sedimen-sedimen. Nah, di sini ada macam-macam konstruktif dan destruktif wave.
Nah, di sini bisa kalian lihat di gambar tersebut dilihat dari seberapa tinggi gelombangnya dan seberapa sering dia menghempaskan ke daratan dan bagaimana splashnya ke daratannya dan bagaimana dia cara tarik dari daratan ke lautnya. Semakin besar daya tariknya berarti berusaha atau enggak? Berusaha. Kalau semakin daya tariknya malah semakin rendah itu dia bisa konstruktif ya, bisa dia membangun. Jadi dia meninggalkan, jadi si gelombang itu membawa sedimen, substrat di pasir dan sebagainya dihempaskan ke daratan. Nah, di daratan karena dia daya hempas ke belakangnya lebih kecil daripada daya hempas ke daratannya, sehingga ketinggalan itu sedimen-sedimen tersebut. Hingga pulau yang awalnya kecil bisa makin lama makin besar. Tapi ini bukan dalam waktu satu hari satu malam seperti jadi Borobudur ataupun apapun itu ya. Ini terjadi siklusnya bertahun-tahun, maka bisa sampai 100 tahunannya. Jadi tiba-tiba, hari ini nggak ada pulau, tiba-tiba besoknya terjadi ada pulau, gara-gara gelombangnya konstruktif, nah gitu ya. Ini terjadi secara terjadi. Oke, sampai sini kira-kira menurut kalian ada pertanyaan tentang gelombang dulu, tentang gelombang konstruktif dan destruktif? Apa kira-kira? Yang kalian lihat lah tentang gelombang di laut di pantai-pantai. Kalian punya ada dekat pantai? Orang dari papan masa cuma ada pantai sih. Gimana? Ada pertanyaan tentang gelombang kira-kira? Khususnya yang gelombang konstruktif dan gelombang destruktif? Cukup? Nah, kalau cukup ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan di rumah. Jadi kalian kumpulkan, saya kerjakan masing-masing ya. Kerjakan masing-masing, mencari tentang gelombang air laut. Nah, ini ada perhitungan. Terus macam-macam perhitungan ini kalian juga kalian kumpulkan di LMS. Dengan soal-soal kuis tersebut kalau di LMS paling lambat minggu depan, dari minggu depan itu sebelum mata kuliah ini dimulai sudah jadi LMS supaya kita bisa bahas bareng-bareng. Siapa yang tadi mau mengerjakan, siapa yang enggak ya? Kalau kamu mengerjakan berarti nggak sebulan seperti biasanya. Oke, ada pertanyaan dulu Mas saya? Oh, kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya tanya dulu deh. Kalau pulang kita. Ada pertanyaan kira-kira tentang gelombang? Satu aja. Ya silakan. Iya Pak, saya pengen nanya untuk gelombang konstruktif dan destruktif itu kan ada dua jenis gelombang Pak. Betul. Penentunya tuh salah satu gelombang itu apa daerahnya atau cuacanya atau apanya? Cara letaknya untuk menentukan dapat gelombang konstruktif atau destruktif. Oke, bagus. Penentunya itu sebenarnya macam-macam, baik itu secara geografis ataupun secara tempat dan kondisi. Nah, yang biasa dilihat itu adalah dilihat dari batimetriknya atau kedalamannya. Seperti contoh gambar ini. Biasanya kalau gelombang yang biasanya konstruktif, ya biasanya struktur pantainya biasanya landai. Biasanya, nah ini yang sering ada di apa? Ini pasir-pasir yang landai-landai kedalaman kalian misalnya kalian berenang nih, atau bisa tepi-tepi pantai pas kalian datang, kok datar-datar aja ini sampai misalnya kalian udah sampai hampir 100 meter, loh saya nggak terdapat itu berarti ada atau
kalau yang destruktif, ini biasanya di pulau Jawa ya. Ya, tiba-tiba kalian hilang, besok baru sejam udah hilang gitu, ada palung dan sebagainya ya. Nah, itu biasanya terjadi. Itu yang bisa kalian lihat secara langsung dari kalian. Coba kalau saya mau coba ya, repot destruktif ya. Atau bisa dilihat dari kalau kalian nggak mau berenang langsung, bisa kalian lihat secara kasat mata dari gelombangnya. Gelombangnya besar-besar, landai ke daratan, atau dia cepat dan sering ada di sampai ke daratan. Biasanya susu tapi dia cepat, mengempas nggak terus-terusan secara periodik ya, dengan besar itu bisa kalian lihat. Kalau di situ, kalau dia cepat tersebut ya destruktif. Hanya akhirnya biasanya batu-batu karang ataupun batu karang ataupun daratan sekitar sana bisa terkira terkikis karena seringnya terhempas oleh gelombang tersebut ya kecil tapi mematikan. Tapi kalau ini besar tapi lama-lama ke daratannya mungkin kecil dan seperti itu ya. Oke, terima kasih, bagus. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau sudah cukup mungkin kita akan langsung ke absensi ya. Bisa kalian lihat RMS-nya masing-masing. Bisa kalian mulai absen satu ke satu ya. Saya tunggu 2 menit ya. Bisa kalian lihat ya. Oke, ini saya mau ngecek sedikit lagi ya, secara random. Arif ada di sini? Oke, ada Rizky di sini, ada Rizky? Oh, oke, satu lagi. Oh, Zalfa. Oke, saya bisa random ya. Saya kira semuanya sudah terlihat nih. Ya, bisa jumlah dari saya sama jumlah dari ini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.